Saya sarankan teman-teman dimodif ya, mengikuti video di member ya. Di situ bisa dijelaskan untuk menghilangkan nada mic-nya agar tidak keluar subwoofer ya. Karena bawaan dari crossover ini ada subwoofernya, bukan low mang. Itu pergerakan download speaker itu. Kembali lagi di channel Mugli Audio, tempatnya sharing dan berbagi. Oke teman-teman, saya kali ini akan membagikan sebuah tutorial, bukan tutorial ya, penjelasan sedikit bagi para pemula ya, pemula sekali ya, dengan menggunakan crossover DPX 224 SL ya, sub, low, mid, IG ya, secara cepat saja ya. Ini sub itu artinya buat 18 dan low buat 15 dan mid buat 10 in maupun 12 in, dan ini high buat 1 in maupun 2 in ya, kalau dibuat hajatannya. Kalau digunakan di rumahan maupun emperan beda lagi ya, terserah teman-teman. Yang subnya bisa menggunakan 15 atau subnya bisa menggunakan 12 in ya. Oke, saya berbicara secara garis besar saja. Sub, low, mid, IG, dan ini frekuensinya. Oke. Dan untuk teman-teman, bagi para pemula, untuk inputnya di sini bisa dilihat. Inputnya bisa equalizer masuk ke sini ya. Setelah mixer, equalizer, output equalizer masuk ke input crossover ini ya, LR ini ya. Dibagi tadi sub, low, mid, IG ya. Atau teman-teman bisa menggunakan mixer langsung masuk ke sini juga bisa ya, kalau digunakan dibuat rumahan. Tapi saya sarankan menggunakan equalizer kalau buat hajatannya. Kalau di rumahan terserah teman-teman, meskipun HP equalizer langsung crossover tidak apa-apa. Oke, ini inputnya. Inputnya bisa dimasuki equalizer maupun mixer maupun prosesor maupun BBE atau terserah yang teman-teman punya ya, bagian input ya. Dan ini dibagi sub, low, mid, IG ya. Kalau di hajatan kebanyakan menggunakan 18, 15, 10 in maupun 12 in dan 1 in maupun 2 in ya untuk high-nya ya. Kalau di rumahan terserah teman-temannya. Crossover ini meskipun tidak ada mode tombol Y-nya, bisa digunakan 2-way, 3-way stereo, sangat bisa sekali ya. Karena ini inti poinnya dari crossover ini digunakan, kalau digunakan secara lengkap bisa 4-way stereo ya, sub, low, mid, IG, sub, low, mid, IG ya. Kalau digunakan 2-way bisa di sini sub, dan ini buat top banyak videonya, silakan dicari di video-video saya, banyak sekali ya, menggunakan cara 2-way maupun 3-way, banyak sekali videonya ya. 3-way, 2-way sangat banyak. Oke, sub, low, mid, IG. Kalau buat 4-way ya. Dan ini output ini, subwoofer ini, kalau dibuat lapangan, khususnya dibuat 18 in, yang ini sub output ini bisa dibalik fasenya melalui output, bisa per output bisa, karena crossover ini tombol balik fasenya tidak ada ya, yang ada cuma mid out sama high out ya. Jadi bolak balik fasenya bisa menggunakan di output sub out maupun low out ini ya, ataupun input ya, seperti video yang saya upload kemarin ya, menggunakan balik fase input ya, atau loudspeaker sama saja ya. Balik fase artinya membalik polaritas seperti di depan ini ya, bisa dilihat ini ya, pas invert ini ya, yang ada di sini cuma high sama mid saja ya. Oke. Ini saya tujukan untuk kepada para pemula, terutama yang baru beli crossover ini ya. Kalau yang sudah bisa silakan di skip saja ya. Oke, saya jelaskan sekali lagi ya teman-teman ya. Biasanya teman-teman katanya ada tarik menarik ya bila kita menyeting high. Kalau kita mengarahkan ke sini agak kasar, otomatis output mic-nya, high-nya kepotong ya. Apabila high-nya kita setting high, kita hilangkan kasarnya, kita buat 3 kilo seperti ini, artinya 3 kilo ke atas yang bunyi untuk output high ini, otomatis mic-nya ikut dribble ya, kalau terlalu seperti ini ya. Kalau ditarik gini ya teman-teman
sering komen saling keterkaitannya. Memang kebanyakan crossover seperti itu teman-teman, saling keterkaitan antara frekuensi satu dengan frekuensi yang lainnya ya. Di crossover ini yang saling keterkaitan frekuensi high mid ini, high output sama mid output saling terkait frekuensinya, dan mid sama low ini saling terkait. Cuma ini yang independen ini subwoofer saja ya, subwoofer saja. Bila kita membesarkan gain, meskipun frekuensinya kita kecilkan atau kita fullkan, tidak ada saling keterkaitan atau dampak apabila kita memutar-mutar knob yang sebelahnya ini ya, tidak ada efek sama sekali ya, atau tidak ada efek samping ya. Oke, hanya frekuensi subwoofer yang bebas ya, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya high sama mid sama low ada saling keterkaitan untuk knob frekuensi ini ya. Oke. Dan kemudian ada tombol 30 Hz low cut ini ya. Artinya low cut ya. Teman-teman bisa menggunakan fitur ini semaksimal mungkin ya. Apabila kita menggunakan di lapangan menggunakan 15 in, ini saya sarankan wajib ditekan ya, low cut ini ya, agar suara lebih bersih dan loudspeaker lebih aman ya, tidak bergerak-gerak, karena frekuensi 30 Hz sudah dipangkas lewat tombol ini ya. Oke, demikian pula untuk subwoofer ya. Kalau sekiranya nadanya terlalu rendah ya kita cut. Kalau kita cut ini suaranya terlalu kepotong frekuensi rendahnya ya kita lepaskan. Jadi menyesuaikan teman-teman ya. Kita menggunakan crossover ini menyesuaikan keadaan di lapangan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita setting, kita sesuaikan kebutuhan, ditekan atau dilepas, itu tergantung di lapangan juga ya. Tidak harus seperti yang saya sarankan di video-video, tidak harus seperti itu ya. Tergantung teman-teman sendiri atau kebutuhan masing-masing di lapangan dalam keadaan waktu bunyi seperti itu ya. Oke, ini sekedar sharing saja dan berbagi sedikit trik atau sedikit penjelasan buat teman-teman, khususnya bagi para pemula saja ya. Oke, ini out high itu bisa dikatakan treble, ini output mid bisa dikatakan middle atau centang-centung itu ya. Frekuensinya ini sama ini ya kalau mid ini ya. Dan ini low, biasanya buat frekuensi dud itu namanya low ya. Kalau sub itu frekuensi rendah ya, atau geler bass dawa itu ya. Oke, barangkali seperti itu penjelasannya di kesempatan video kali ini. Saya khususkan bagi para pemula saja yang baru beli crossover DBX 224 SL ini ya, yang harganya sangat ringan di kantong ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya jelaskan di sini secara singkat, padat, dan gamblang ya. Oke, teman-teman bisa mendapatkan crossover ini di link video-video saya, banyak sekali ya crossover ini ya. Di link video-video saya di YouTube banyak sekali ya penjualan crossover ini, sekitar 400 ribuan harganya ya. Oke, saya sarankan teman-teman dimodif ya, mengikuti video di member ya. Di situ bisa dijelaskan untuk menghilangkan nada mic-nya agar tidak keluar subwoofer ya. Karena bawaan dari crossover ini ada subwoofernya, bukan low mang. Itu pergerakan download speaker itu kalau tidak sesuai suara ya, ada suara yang terlalu rendah ya di middle ya. Apabila baru beli di crossover ini dari toko ya, maksudnya ya baru beli sudah seperti itu ya. Jadi ini sudah saya modif seperti video-video sebelumnya yang di hajatan itu sudah modifannya. Kalau tidak modifan saya tidak berani ya. Oke, sekedar saran saja, silakan masuk member. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, tidak memaksa. Oke, barangkali seperti ini saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.